Derajat keasaman. Apa sih derajat keasaman itu? Derajat keasaman atau biasa disebut dengan pH adalah tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Berikut merupakan suatu skala yang menyatakan tentang derajat keasaman atau kebasaan dari suatu larutan, di mana dari rentang pH 0 sampai dengan 6 termasuk ke dalam pH asam. Sedangkan untuk pH dari 8 sampai dengan 14 merupakan suatu basa. Nah, untuk pH netral dinyatakan dengan pH sama dengan 7. Semakin kecil nilai pH, maka makin bersifat asam. Sedangkan apabila pH-nya semakin besar, maka semakin basa. Contohnya, pH sama dengan 1 lebih asam daripada pH sama dengan 4. Dan pH sama dengan 14 lebih basah dari pH sama dengan 9. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah, apakah pH hanya terbatas pada larutan yang berada di laboratorium? Jawabannya, tidak. pH tidak hanya terbatas pada larutan di laboratorium. Faktanya, pH juga dekat dengan kehidupan manusia. Tahukah kalian bahwa ketika hujan asam mengalir ke sungai, maka akan berpengaruh pada pH air, menyebabkan berkurangnya organisme hidup. Jika perubahan pH terlalu besar, maka kehidupan organisme akan sulit. Bagaimana dengan kelangsungan hidup tanaman? Apa faktor terpenting pertumbuhan tanaman yang sehat? Ya, jawabannya adalah tanah. Dalam hal ini, tanaman memerlukan pH tanah yang spesifik agar pertumbuhannya menjadi sehat. Tanaman tidak dapat tumbuh subur jika tanah terlalu basah atau terlalu asam. Jika tanah terlalu asam, pH-nya dapat dinaikkan dengan menambahkan alkali yang akan menetralkan asam. Demikian pula jika tanah terlalu basah, maka pH dapat diturunkan dengan menambahkan gipsum atau sejenisnya. Selain kepada dua contoh yang tadi, apakah yang akan terjadi apabila makanan yang bersifat terlalu asam dikonsumsi dalam jumlah yang besar? Tahukah kalian bahwa pH mulut dapat mempengaruhi kerusakan pada enamel gigi? Salah satu pencegahannya yaitu dengan menggunakan pasta gigi. Hal ini berkaitan dengan kandungan pasta gigi itu sendiri. Kandungan apakah yang berada di dalam pasta gigi sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan pada enamel gigi? Bagaimana cara senyawa tersebut sehingga enamel gigi tidak rusak? Kajilah literatur untuk menjawab permasalahan yang diberikan. Diskusikanlah bersama teman kelompokmu. Tulis jawaban kalian pada lembar kerja peserta didik yang telah dibagikan guru sebelumnya. Semoga berhasil.